Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, anak-anakku yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Wah, sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan, jangan telat makan. Sholatnya ditingkatin lagi, sholat sunnah, sholat wajib, semua ditingkatin biar pandemi ini segera berlalu dan kita bertemu lagi tatap muka ya. Kalau matematika tanpa tatap muka itu berasa sayur tanpa garam. Oke, kita tingkatkan tilawahnya, sholat diperkusyukkan lagi. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo anak-anak, masih ingat materi minggu lalu? Sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada yang lupa? Ada yang masih ingat? Nah, Bu Risa di sini akan mengulangi kembali sedikit saja. Apa sih bilangan berpangkat? Bu, kok diulang-ulangi terus? Ya, tidak apa-apa. Biar ingat dan ingat. Nih, perhatikan ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat berpangkat. Nah, perhatikan. Di sini ada P pangkat M dikali, titik ini dikali ya. Kalau di SMP titik artinya dikali. P pangkat M dikali P pangkat N. Nah, di sini kita lihat dulu sama-sama P. Nah, kalau sama-sama P, bilangan pokoknya sama, maka berlaku pangkatnya tinggal dijumlah. Tara. Pangkatnya tinggal dijumlah. Misal Bu Risa punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Sama enggak? Bilangan pokoknya. Basisnya sama enggak? Sama. Yaitu angka 2. Tinggal aja gini. 2 tetap. 3 diapakan? Dijumlah. Berarti 3 tambah 6, 9. Selesai. Nah, diperhatikan. Bu, bedanya poin pertama dengan poin kedua apa? Ini. Di sini perkalian, di sini pembagian. Maka sifatnya pangkatnya dikurangi. Yang tadi kan perkalian. Pangkat dikali pangkat, maka pangkatnya dijumlah. Pangkat dibagi pangkat, maka pangkatnya dikurangi. Ini tadi dijumlah, ini tadi yang kalau pembagian dikurangi. Jadi P tetap P ya, pangkatnya tinggal dikurangi, M dikurangi N. Contoh, Bu Risa punya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Sama-sama 2? Oke, sama-sama 2. Maka berlaku sifat ini, yaitu 2 tetap. Tadi kan P, ini tetap 2, 2, 2. Sifatnya apa? Dikurangi, yaitu 6 dikurangi 3. 6 kurangi 3. Maka hasilnya 2 pangkat 3. Selesai. Poin kedua, masih ingat? Oke, lanjut ya kita ke poin ketiga. Nah, poin ketiga di sini kita lihat ya. Udah pangkat di sini ya, perhatikan. Udah pangkat. Dipangkatin lagi loh. Sudah pangkat. P pangkat M dipangkatkan lagi N. Loh, sudah pangkat kok dipangkatin lagi? Gimana caranya? Tinggal dikalikan. Pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya tinggal dikalikan. Yaitu P pangkat M kali N. Loh kan? P pangkat M kali N. Bu, contohnya. Lupa saya Bu caranya kemarin. Ya, contohnya Bu Risa punya 2 pangkat 6. Dipangkatin lagi 3. Misalkan ini ya.
tinggal dikalikan aja. Tara, sifatnya apa? Kalau pangkat dipangkatin lagi, maka pangkatnya dikali. 2 pangkat 6 dipangkatin lagi 3, ini dikali. 2-nya tetap, 6 kali 3, 18. Selesai. Nah, bisa dipahami ya. Bu Riza lanjut ke poin keempat. Tadi kan pangkat dipangkatin lagi. Lah, poin keempat, pangkat di akar N. Artinya gini, kebalikan dari pangkat dipangkatin lagi. Kalau ini pangkat di akar, ini tanda payung, ini akar ya. Pangkat di akar N. Nah, ini gampang. Berarti ini tinggal dibagi. Kalau tadi kan dikali, sekarang pangkatnya dibagi. P pangkat M dibagi N. Nah, ini P pangkat M dibagi N. Misal Bu Riza punya akar 2 pangkat 6 akar 3. 2 pangkat 6 akar 3. Nah, tadi diapakan pangkatnya? Dibagi. Tuh, dibagi. Berarti 2 pangkat 6 per 3. Selesai. Bu, bisa dikecilkan lagi? Bisa. Yaitu 2, 6 bagi 3 berapa? 2. 2 pangkat 2, selesai. Ingat ya, poin keempat, kalau pangkat di akar, maka dibagi. Pangkat kalau di akar, maka dibagi. Tadi pangkat kalau dipangkatin lagi, maka pangkatnya dikali. Kalau pangkat pembagian, pangkatnya dikurang. Pangkat perkalian, pangkatnya di jumlah. Jumlah kurang kali bagi. Ya. Bu Riza lanjut ke poin ke-6. Poin ke-5 ya. Poin ke-5, Bu Riza lanjut ke poin ke-5. Perhatikan sekali lagi. Bu Riza lanjut poin ke-5, sifat ke-5. Sifat ke-5, A dikalikan B pangkat M. Kurung buka, ada kurung buka, kurung tutup ya. Perhatikan di sini. Ada kurung buka, ada kurung tutup. A dikali B dalam kurung pangkatkan M. Artinya di sini apa? M ini miliknya A, miliknya B. 1 untuk semua. M ini untuk semua yang di dalam kurung. Berarti A pangkat M, B pangkat M. Nah, nggak boleh, Bu, kalau cuma B aja gimana? Nggak boleh. Berarti ini 1 untuk semua. M untuk A, M juga untuk B. Nah, jadinya seperti ini. A pangkat M, B pangkat M. Contoh, Bu Riza punya 2 dikali 4 dipangkatin 3. Maka di sini 3 milik siapa? 3 milik semua. Miliknya 2, miliknya 4. Berarti di sini gimana? 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Inilah sifat poin ke-5. Gampang ya? Yuk kita lanjut ke poin ke-6. Bu, poin ke-6 itu apa sama kayak ini? Ya, sama. Kalau dalam kurung, pangkatnya ini milik semua. 1 untuk semua. Bu Riza jelaskan di sini. Kalau ada dalam kurung, pangkatnya ini milik semua. Bukan cuma A aja yang di atas, tapi semua. Yaitu milik A dan milik B. Jadi, A pangkat M per B pangkat M. Nah, A pangkat M per B pangkat M. Sama ini. Intinya
kalau dalam kurung berarti milik semua ya. Jangan lupa 1 untuk semua. Ya, Bu Risa lanjut poin keberapa sekarang ya? Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang poin ke-7. Poin ke-7 sifatnya gimana, Bu? Poin ke-7 sifatnya ketika tadi kan pangkatnya yang Bu Risa contohkan kan pangkatnya positif semua. Lah, Bu, kalau nemu pangkatnya negatif gimana? Horor rasanya. Ya, ini perhatikan, jangan takut dulu. Kalau nemu pangkat yang negatif, tinggal diusir ke bawah. Contoh, ada P pangkat min 1, P pangkat negatif 1, usir aja ke bawah, seret. Nah, jadinya positif. Tapi jangan lupa diusir ke bawah, jadi penyebut. Di sini pembilang, jadi 1 per P pangkat 1. P pangkat 1 boleh, Bu, satunya tidak usah ditulis, boleh, yaitu 1 per P. Bu, kalau perpangkatan tidak ada pangkatnya, ini artinya pangkat 1. Kalau perpangkatan tidak ada pangkatnya, ini artinya pangkat 1. Bu Risa kasih contoh ya, langsung praktek. Bu Risa misalkan punya 2 per M pangkat negatif 2. Loh, kalau ini tadi kan di atas, jadinya kalau pengen positif diusirlah ke bawah, jadi penyebut. Lah, kalau pangkat negatifnya di penyebut, kita usir ke atas gitu. Kalau pangkatnya negatif, posisinya di penyebut, pengen dia berubah jadi positif, usir ke atas. Usir ke atas artinya gini, 2 kali, ini kan tadi negatif, kalau pengen positif usirlah ke atas, jadi pindah ke atas, jejer sama angka 2, berarti M pangkat 2. Bu, negatifnya hilang dong. Jadi istilahnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita kumpulannya negatif atau pengaruhnya negatif, hijrahlah ke tempat yang lebih baik biar menjadi positif. Ya, ini ya. Ini contohnya, ketika penyebutnya pangkatnya negatif, berubah jadi positif ketika diusir ke atas bersama angka 2. Contoh, Bu Risa punya lagi N negatif 2 per B pangkat 4 misal. N-nya pangkatnya negatif, biar jadi positif maka usirlah ke mana? Ke bawah. Kita buat perbatasan dulu. Nah, tadi N-nya di atas kan, diusir ke bawah biar jadi positif pangkatnya. Jadi di sini kan kosong, pindah ke bawah, B pangkat 4, N-nya pangkat 2. Di sini sudah berubah, negatif berubah jadi positif. Bu, di atas kok kosong, sepi. Angka 1. Paham ya? Bisa dipahami ya? Mudah ya? Ya, kita lanjut ke poin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poin terakhir. Bu Risa lanjut ke poin sifat ke-8. Bu Risa lanjut sifat ke-8. Apa ini ya? Ini itu berapapun pangkat 0 selalu 1. Bu, A pangkat 0 1? Ya. B pangkat 0 1? Ya. 10 juta pangkat 0 1? Iya. Kalau
100, Bu. Pangkat 0 berapa? Ya tetap 1. Berapapun di sini, kalau pangkatnya 0, hasilnya selalu 1. Ya, bisa dipahami? Bu, kalau huruf-huruf gimana? Ya, bisa. X pangkat 0 itu ya 1. Y pangkat 0, 1. Apapun pangkatnya 0, hasilnya selalu 1. Sudah? Kita lanjut ya ke perakaran. Ini tadi perpangkatan. Ini tadi perpangkatan. Kita lanjutkan ke perakaran. Just think of